Kita hidup di zaman sekarang, di satu zaman di mana banyak terjadi kemaksiatan. Orang-orang dalam melakukan kemaksiatan sudah berlomba-lomba satu dengan yang lainnya. Zaman di mana orang-orang sangat mudah untuk melakukan kemaksiatan dan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak kaum muslimin yang masih tidak mengerjakan sholat. Betapa banyak kaum muslimin yang melakukan perzinahan. Betapa banyak kaum muslimin yang mencuri, korupsi, dan segala macamnya. Bahkan terutama di tahun-tahun politik saat sekarang ini, betapa banyak kaum muslimin yang terjatuh dalam perbuatan suap dan menerima suapan. Para calon-calon mereka sibuk untuk menjatuhkan satu dengan yang lain. Mereka mencaci, mereka mencela, dan itu kita lihat di keseharian yang kita lihat jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Jika yang melakukan ini satu atau beberapa orang, barangkali ini adalah hal yang lumrah yang terjadi di tengah-tengah satu masyarakat. Bahkan di zaman Rasulullah SAW, yang itu adalah zaman terbaik sepanjang sejarah, ada terjadi kemaksiatan. Ada di antara sahabat Nabi yang mencuri, ada di antara sahabat Nabi yang berzina, ada di antara sahabat Nabi SAW yang melakukan pembunuhan dan dosa-dosa yang lainnya. Tapi jemaah kaum muslimin rahimakumullah, itu hanya terjadi, jarang-jarang terjadi, dan yang melakukan adalah orang-orang yang sangat-sangat sedikit. Yang kita risaukan jemaah kaum muslimin rahimakumullah, di mana di satu zaman, di satu masyarakat, banyak orang-orang yang terjatuh dalam perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Ini barangkali yang perlu kita lihat, yang perlu barangkali kita koreksi, dan sangat-sangat perlu untuk kita merubah bersama-sama. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, apa kira-kira yang menjadi penyebab kenapa orang-orang banyak berlomba-lomba dalam melakukan kemaksiatan? Mereka tidak lagi memiliki rasa malu dalam melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah karena mereka adalah orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan? Maka kita katakan tidak. Justru mereka-mereka yang jatuh dalam perbuatan kemaksiatan itu sebagian besarnya adalah orang-orang yang berpendidikan tinggi, dari kalangan-kalangan terpelajar, mereka yang memiliki gelar-gelar sarjana dan segala macamnya. Apakah mereka-mereka yang melakukan kemaksiatan ini adalah orang-orang yang tidak terpandang di tengah-tengah masyarakat? Kita katakan juga tidak. Justru mereka-mereka itu adalah orang-orang terpandang. Mereka adalah orang-orang menengah ke atas. Mereka adalah kebanyakannya dari para pejabat dan segala macamnya. Lalu kenapa kemaksiatan masih merajalela? Padahal banyak orang hebat di zaman sekarang ini, banyak orang-orang terpandang di zaman sekarang ini, tapi kemudian kemaksiatan terus dan terus bertambah dari satu zaman ke zaman yang berikutnya. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita lihat sebenarnya yang menjadi faktor utama kenapa kemaksiatan ini berkembang dan susah untuk dihentikan, penyebab utamanya itu adalah karena hilangnya rasa takut kepada Allah SWT dari dada-dada kaum muslimin. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, sekali lagi kita katakan bahwa orang-orang yang jatuh dalam maksiat bukanlah orang-orang yang bodoh, bukanlah orang-orang yang biasa. Mereka kebanyakannya adalah dari orang-orang yang terpandang, dari orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Tapi sekali lagi, yang hilang dari mereka bukan ilmu, yang hilang dari mereka bukan wibawa, tapi yang hilang dari mereka adalah rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah,
kita berkaca sedikit kepada orang-orang di zaman sebelum kita hidup ini, orang-orang soleh yang mereka bukanlah orang-orang terpandang, mereka bukanlah orang-orang hebat, tapi diceritakan oleh sebagian para ulama kita. Di antaranya adalah apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Asakir dalam kitab beliau Tarikh Dimashq. Beliau menyebutkan bahwa di zaman Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, di antara kebiasaan yang beliau lakukan, beliau berkeliling melihat keadaan kaum muslimin, yatafaqqadu ahwalul muslimin. Di suatu malam jamaah kaum muslimin rahimahullah, beliau mendengarkan dari luar rumah pembicaraan antara seorang ibu dengan anak perempuannya. Ibu mengatakan kepada anak perempuannya, "Wahai Ananda, campurlah air susu ini dengan air supaya jumlahnya lebih banyak, supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang banyak dari penjualan air susu ini." Maka kemudian anak itu mengatakan kepada ibunya, "Wahai ibunda, sesungguhnya Umar melarang kita untuk melakukan hal yang seperti ini." Maka kemudian ibunya mengatakan, "Wahai Ananda, di tengah malam gelap gulita saat seperti sekarang ini tidak ada Umar, dan tidak mungkin dia akan mendengarkan apa yang sedang kita bicarakan. Campurkan seperti yang kita harapkan agar keuntungan yang kita dapatkan keuntungan yang sangat besar." Kemudian anak ini dengan keimanan, dengan rasa takut yang sangat besar yang ada dalam dirinya, dia kemudian mengatakan kepada ibunya, "Wahai ibunda, kalau sekiranya Umar tidak melihat apa yang kita kerjakan, tidak mengetahui apa yang kita lakukan, fa inna rabba Umaru yarana, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Tuhannya Umar, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah, pasti melihat apa yang sedang kita kerjakan." Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, Umar Ibn Khattab, apa yang beliau lakukan kepada anak ini, anak yang dia bukanlah dari kalangan orang hebat, dia bukanlah orang-orang yang sangat terkenal, tapi memiliki keimanan dan memiliki rasa takut yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bergegaslah Umar pulang ke rumahnya, kemudian bertanya kepada anak laki-lakinya, "Siapa di antara kalian yang ingin menikah?" Maka oleh salah seorang anak dari Umar yang bernama Asim, beliau kemudian menyanggupi, kemudian dinikahi oleh anak Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Apa yang terjadi jemaah kaum muslimin rahimakumullah? Perlu kita ingat bahwa kata Rasulullah SAW, "Man taraka syai'an lillah awadahu Allah ta'ala." Siapa yang meninggalkan satu kemaksiatan karena takut kepada Allah SWT, maka Allah SWT pasti cepat atau lambat akan mengganti apa yang dia tinggalkan tadi dengan satu ganti yang jauh lebih baik, yang jauh lebih berharga. Apa yang terjadi jemaah kaum muslimin rahimakumullah? Ketika dia meninggalkan untuk melakukan kemaksiatan, mencampur air susu dengan air biasa, itu kemudian dia tinggalkan, apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka yang terjadi adalah wanita tadi, anak perempuan tadi menikah dengan anak Umar Ibn Khattab. Dari pernikahan ini lahir anak itu kemudian menikah juga, kemudian melahirkan seorang anak. Itulah yang disebut dengan Umar Ibnul Aziz, Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu, seorang khalifah yang tidak ada kaum muslimin kecuali sebahagian besarnya mengenal dan sering menyebut nama Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu, seorang khalifah yang sangat adil, seorang khalifah yang sangat bertakwa kepada Allah, seorang khalifah yang sangat besar rasa takutnya kepada Allah SWT, sehingga Allah SWT memberikan banyak pertolongan melalui tangan dari Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu. Hanya dalam waktu 2 tahun setengah beliau menjadi khalifah bagi kaum muslimin, dari barat sampai ke timur, dari selatan sampai ke utara. Hanya dalam waktu 2,5 tahun, ketika itu adalah lahir dari generasi orang-orang yang takut kepada Allah, maka Allah SWT memberikan pertolongan
selama 2 tahun setengah menjadi pemimpin di tengah-tengah kaum muslimin, tidak ada lagi orang-orang miskin yang berhak menerima zakat di zaman Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala. Satu keberkahan yang Allah ganti ketika seseorang meninggalkan sesuatu karena Allah SWT, maka Allah SWT akan mengganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat juga lah jamaah kaum muslimin rahimahumullah kepada kisah Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau digoda untuk melakukan perzinahan, yang perbuatan yang tidak senonoh oleh Zulaikha, maka kemudian beliau menolak. Beliau kemudian mengatakan, Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma tad'unani ilaihi. Ya Allah, saya di penjara itu jauh lebih baik daripada saya melakukan perzinahan. Ini kata-kata keluar dari rasa takut mereka yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang terjadi jemaah kaum muslimin rahimahullah? Beliau dijadikan oleh Allah SWT sebagai seorang nabi. Bahkan tidak cukup sampai di sana, Allah SWT meninggikan derajat beliau dengan cara yang lain. Beliau dijadikan sebagai Perdana Menteri di negeri Mesir pada saat itu. Jemaah kaum muslimin rahimahullah. Kemudian yang kedua, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahullah ta'ala bahwa Rasulullah SAW bersabda, dahulunya kata Rasulullah SAW, ada 2 orang yang bertransaksi menjual tanah dan yang satunya membeli kepada saudaranya yang lain. Maka apa yang terjadi jemaah kaum muslimin rahimahullah? Setelah orang ini membeli tanah dari saudaranya, ternyata di tanah tadi dia mendapatkan sebongkah emas yang sangat besar. Apa yang terjadi? Apakah dia mengambil? Apakah dia senang dengan emas yang dia temukan? Kemudian dia ambil, dia bawa pulang dan seterusnya? Jawab tidak. Mereka adalah orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah SWT. Dia takut kalau ini adalah emas bukan miliknya. Ini adalah emas yang dihukumi sebagai syubhat, yang tidak jelas hukumnya apakah ini halal atau haram. Maka yang dia lakukan jemaah kaum muslimin rahimahullah, dia bawa emas tadi, kemudian dia datangi yang menjual tanah tadi, kemudian dia mengatakan, wahai fulan, saya telah membeli tanah darimu dan saya menemukan dari tanah ini sebongkah emas yang sangat besar. Maka ini adalah karena yang saya beli dari engkau adalah tanah, maka emas ini adalah milikmu, silahkan ambil. Maka jemaah kaum muslimin rahimahullah, penjual tanah pun tidak kalah takut kepada Allah SWT. Kalau dia memakan dari sesuatu yang tidak jelas asal usulnya, dari sesuatu yang tidak jelas apakah ini halal atau haram, maka dia mengatakan kepada pembeli, wahai fulan, tanah ini sudah saya jual kepadamu dan apa saja yang ada di dalamnya adalah milikmu, maka silakan ambil. Maka jemaah kaum muslimin rahimahullah, mereka satu dan yang lain saling menolak untuk mengambil emas tadi, padahal itu adalah keuntungan duniawi yang sangat besar. Tapi mereka menolak karena adanya rasa takut yang ada dalam diri mereka, sehingga mereka tidak terburu-buru untuk memutuskan iya atau tidak. Maka jemaah kaum muslimin rahimahullah, dicarilah seorang hakim yang akan memutuskan siapakah yang lebih pantas untuk mendapatkan emas ini. Dicari seorang hakim. Maka sang hakim dengan bijaksana dia mengatakan, wahai fulan, kepada orang yang pertama, apakah engkau memiliki anak? Maka dia mengatakan, saya memiliki anak laki-laki. Kemudian kepada orang yang kedua, dia mengatakan, wahai fulan, apakah engkau memiliki anak? Benar, saya memiliki anak perempuan. Maka kata sang hakim, nikahkanlah mereka berdua. Kalian adalah dari orang-orang terhormat. Kalian adalah orang-orang yang sama-sama memiliki rasa takut kepada Allah SWT. Dinikahkan anak tadi, kemudian emas yang mereka temukan diberikan kepada kedua anak yang menikah tadi. Jemaah kaum muslimin rahimahullah, ketika mereka beriman, ketika mereka bertakwa, ketika mereka menjalankan syariat sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT, maka Allah SWT selalu memberikan jalan keluar bagi masalah-masalah yang mereka temukan. Kemudian juga disebutkan jemaah kaum muslimin rahimahullah, dalam sebuah kitab ada orang-orang terdahulu
yang mereka bukanlah dari orang-orang yang terkenal, tapi mereka memiliki rasa takut kepada Allah SWT. Ini adalah tentang seorang pemuda yang kemudian dijebak oleh seorang perempuan untuk melakukan perzinahan, sama seperti yang terjadi kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Apa yang terjadi dengan pemuda ini? Dia kemudian meminta izin kepada wanita tadi untuk pergi ke sebuah tempat yang ada di rumahnya, yang tidak ada yang tahu. Maka dia pergi minta izin. Apa yang dia lakukan jemaah kaum muslimin rahimahullah? Dia membuang kotoran, dia BAB, dia buang air kecil, buang air besar, kemudian diambil kotoran tadi, kemudian dilumurinya pada badannya. Kemudian setelah itu dia keluar menemui wanita tadi. Maka yang terjadi, dia mengatakan kepada wanita tadi, apakah sekarang engkau masih menginginkan diriku untuk melakukan perzinahan? Maka yang terjadi adalah bahwa wanita tadi kemudian marah dan mengusir laki-laki tadi dari rumahnya. Jemaah kaum muslimin rahimahullah, pelajaran-pelajaran yang sangat banyak yang bisa kita ambil dari cerita-cerita yang disebutkan oleh para ulama-ulama kita tentang orang-orang soleh yang mereka adalah bukan dari orang-orang terkenal, mereka bukanlah dari kalangan-kalangan pejabat, tapi mereka memiliki keimanan, mereka memiliki rasa takut yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah kaum muslimin rahimahullah, ketika kita memiliki rasa takut untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah SWT, maka yakinlah bahwa Allah SWT akan memberikan 1000 jalan agar kita bisa terhindar dari kemaksiatan tadi. Tapi yang terjadi adalah karena tidak adanya rasa takut dalam diri kita kepada Allah SWT, ketika kita berhadapan dengan kemaksiatan, maka yang terjadi kita terjatuh dalam kemaksiatan tersebut. Ini jemaah kaum muslimin rahimahullah yang terjadi di tengah-tengah kebanyakan masyarakat kita kaum muslimin. Kenapa mereka gampang dalam melakukan kemaksiatan, dalam melakukan keburukan-keburukan? Jawaban sederhananya adalah karena tidak adanya rasa takut yang mereka miliki kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah kaum muslimin rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, dalam sebuah doa, di antara doa yang paling bagus untuk dibaca ketika kita banyak mengalami godaan-godaan untuk kemaksiatan, maka doa terbaik yang harus kita baca seperti yang dianjurkan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajarkan, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik. Lebih kurang maknanya adalah, ya Allah, titipkanlah ke dalam dada ini rasa takut kepada Engkau, yang mana rasa takut ini akan mencegah kami dari melakukan kemaksiatan kepadamu. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, ini diantara yang bisa kita sampaikan melalui khutbah yang singkat ini terkait dengan keharusan bagi kita sebagai seorang muslim untuk memiliki rasa takut kepada Allah SWT agar kita terjauh dari semua kemaksiatan dan perbuatan-perbuatan kemungkaran yang lainnya.